The new Jarum Super Next with spicy aromatic blend. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello super friends yang ada di rumah, yang ada di kosan, yang ada di kontrakan semuanya. Semoga sehat selalu di rumah, stay safe, stay healthy. Oke, kali ini Semesta Ekspor kembali lagi nih dengan konten terbaru Renjana Talks. Renjana Talks itu apa sih? Renjana Talks ini gua bakal ngobrol nih sama teman-teman dari industri kreatif, dari komunitas, dari penggiat hobi, dari influencer. Pokoknya yang berhubungan dengan millennials lah kita bahas di sini. Malam ini nih, gue udah kedatangan bintang tamu nih, ada 2 bintang tamu spesial banget. Ini dari circle gue sendiri, dari circle Semesta sendiri. Pokoknya ini benar-benar teman seperjuangan sih bisa dibilang dua-duanya. Yang satu penggiat kopi, pengusaha kopi juga. Udah jalan hampir 2 tahun lebih malahan. Dari barista sekarang sudah menjadi supplier kopi juga. Knowledge kopinya udah banyak nih. Gue juga banyak belajar kopi sama dia. Kesambut Fauji Saputra dari Green Wheels Coffee Indonesia. Halo teman-teman di rumah. Ini nih, gue edit tepuk tangan. Yang satu lagi nih, ini kalau bikin CV nih ngelamar kerja nih, ini panjang nih kayak CV-nya nih, bisa 4 lembar, bisa 5 lembar nih. Ini praktisi media juga. Tukang naik gunung juga dulunya. Tukang nonton konser juga. Suka K-pop juga. Ayo. Pengusaha merchandise drama Korea. Anjay. Dan sekarang nih lagi beberapa tahun ini nih gue lihat nih lagi sibuk banget nih sama sepedanya nih. Aktif di komunitas-komunitas juga, komunitas sepeda tentunya ya, bukan komunitas burung. Dan komunitas cupang juga, Rahman Hadi Wijaya. Halo. Lebih cocok tampang anak beler gitu daripada anak sepeda ya. Pergoesan duniawi. Pergoesan ya, duniawi, boleh. Pertama gue mau nanya yang punya tuan rumah dulu nih. Iyalah. Yang punya tuan rumah. Boleh. Gue agak nervous nih ngobrol begini sama dia. Tiap hari ketemu ya, biji. Lagi sering-seringnya ketemu nih. Lagi sering-seringnya, intens banget kayaknya. Oke, gue mau kasih tahu nih kita lagi ada di Green Wheels Coffee Indonesia. Kalau di Instagramnya ada IDN-nya nih, katanya soalnya dipakai di negara mana sih? Ada di Kolombia. Jauh. Itu ada yang miss kan nanya, bang ini yang mana sih sebenarnya gitu, Green Wheels? Belum ada. Jadi udah yang tahu. Yang di Pakansari nih. Yang di Pakansari. Kadang-kadang jadi sirkuit motor juga nih kalau malam-malam nih, Trek-trekan balap lari sih bulan-bulan lalu tuh. Balap lari. Iya. Siap. Jadi lancar Ji, Green Wheels nih. Ya dibilang lancar ya lancar, dibilang enggak ya lancar. Ya. Lancar terus berarti licin Lancar lah. terus. Berarti licin boy, bukan lancar, licin. Jalan bebas hambatan soalnya di sini. Boleh. Enggak, ada speed trap tapi boy. Kenapa kopi Ji? Kenapa lu usaha kopi gitu? Lu udah jalan berapa tahun sih? 2 tahun lebih lah ya. Tahun ini ketiga sebenarnya. Kenapa usaha kopi? Kenapa nggak buka jamu? Kenapa nggak buka usaha apa? Cappuccino cincau? Capcin, terus Kenapa nggak buka pop es gitu? Pop es ya. Gorengan. Kenapa kopi? Kenapa lu? Kenapa kopi? Dulu tuh 2018 ya berarti ya. Kopi tuh masih belum terlalu banyak juga kan ya. Es kopi susuan itu baru hype-hypenya juga ya kan. Pengen ke restoran kurang dananya kurang. Balik lagi ke budget. Akhirnya ya beli kopi aja lah. Kecemplung juga sih sebenarnya. Cuman enjoy. Karena lebih berprospek, cuannya lebih gede, HPP-nya lebih murah apa gimana nih?
Kalau Tadi dibilang boy, Kenapa? UUD ujungnya duit. ujungnya duit. Kalau punya duit lagi, kalau punya Untungnya lebih gede kalau juga. punya franchise juga, kalau punya duit bikin franchise McDonald lah. benar Enggak, emang. apa KFC. Tadi sensor tuh ya. Banyak. By the way, gue kan sering nongkrong di sini juga. Kebetulan Pakansari Squad gue juga nih. Oh, hiji. Pakansari Squad. Yoi. Dulu Rahman pun naik sepeda keliling-keliling Pakansari awalnya. Belum bisa naik ke 0 km mah. Iya nggak? Bener. Bener nggak lu Bay, tuh? Yoi dulu. Lu harus pengakuan itu lu. Iyalah, jelas. Pakansari dulu. Nah, gue belum lama ini ngeliat namanya belum Green Wheels nih. Green Nah. White. Kenapa nih? Aduh, di flashback ini gua gila. Biar teman-teman pada tahu juga nih. Jadi, customer pada tahu. Sebelumnya tuh ada si sahabat juga dikenalin juga kan sama Ari. Jadi sebelumnya nyari-nyari cut kali ya itu ya motor ya. Sirkuit, boy. Jadi sebelumnya tuh kan nyari-nyari kayak buka kopi nih belum ada basic nih gua nih. Belum ada basic lah gitu kan. Franchise aja apa gimana ya? Beberapa franchise mahal gitu kan. Sampai ketemulah ada satu nama Green White yang cukup worth it lah untuk dana awal gua gitu kan. Berjalan waktu, kontrak habis, mencoba bangun nama sendiri aja sih sekarang akhirnya jadi Green Wheels. Sendiri nih sekarang Iya, Green Wheels. nama brand sendiri. Terinspirasi dari mana sih Ji kalau boleh tahu nih Green Wheels nih? Green Roda Wheels, hijau ya? roda hijau. Ya. Sebenarnya dibilang ada inspirasinya nggak ada juga sih, cuman pengennya tuh ngebawa roda kehijauan lah, kita pengen menghijaukan semua yang ada di bumi ini kan. Apa filosofinya juga? Filosofinya itu jadi Gemah rodanya ripah. tuh terus berputar ke kota-kota lain ya kan. Siap. Tetap membawa dengan Target 1000 cabang berarti nih. 1.800 lah. 1.800 tiap gang kudu ada ya. Tiap gang udah ada. Tiap gang kudu ada. Tapi harus ngalahin ini ya, harus ngalahin The Besto saingannya berarti. The Besto harus dikalahin, terus apa tuh yang Kriuk, pinggir-pinggir, kriuk. Sabana. Sabana juga harus apa, kebab Baba Raffi juga kalah ntar. Saingannya Ransa ya. Siap. Ya kurang lebih gitulah Nah, selama filosofinya. pandemi ini kan lumayan nih, hampir semua industri lah ya Hampir semua. kena dampaknya gitu. Buat lo sendiri nih sebagai lo pengelola di Green Wheels Indonesia ini, lo punya strategi apa buat survive nih sampai sekarang nih kita ngobrol? Wah, survive ya. Untuk sekarang sih lebih ke mainin ini aja ya paling ya, relationship sama customer ya kan. Karena kan makin banyak juga kedai-kedai lain kan yang muncul satu nggak jauh, bahkan pepet-pepetan lah, udah kayak Asli. Alfa dan Indomaret gitu kan. Asli. Jadi gimana caranya ya, pendekatan personal tuh harus sih untuk saat ini. Oke. Di Relationship jadinya sama relationship customer ya lo. harus. Oke. Untuk bertahan. Menurut lu, ya lu bertahan ini, lu ada program promosi ataupun ada strategi khusus gitu buat customer lu selain kan relationship emang pasti kan. Ya lu ngobrol, ya lu nanya sukanya apa dia kopinya gitu. Obrolan kopi lah kita Ya sebutnya benar. Lu ada strategi khusus gak sih apa gitu? Strategi Treatment ya. Treatment. Kalau- khusus sih paling nanti sih kedepannya ya Apa aja nih? pantau aja lah. Nanti Apalagi juga lu? bakalan ada grand opening, ada event-event gitu kan di Green Wheels ini ya, bisa dipantau lah di sosial medianya kita semua gitu kan. Mau lebih ke profesional coffee shop aja sih pengennya gitu kan. Cuman ya bertahap gitu. Bertahap. Menuju 1.800 cabang. Amin. Amin ya Allah. Tapi lu kan sekarang oke karena pandemi ini semua orang di rumah. Ya di Semua rumah. orang di rumah, apalagi 2020 kemarin itu ya sampai pemerintah kita pun udah mewajibkan gitu, bukan sunnah lagi, kita di rumah aja gitu hashtagnya. Nah, lu kan gua tahu Green Wheels ini apa ya, sebelum namanya Green Wheels pun Green White, lu spesialis dine in, ya nggak? Iya benar. Lu kayaknya head to head sama yang kedai ataupun coffee shop yang take away kayaknya lumayan bete juga gitu kan, gitu lumayan susah juga. Nah, lu gimana caranya Ji? Ini sih yang lagi dipikirin sebenarnya PR juga ya buat bersaing sama beberapa
coffee brand yang to go gitu kan, coffee to goan ya, tahu sendirilah brand-brandnya nggak usah disebutin di sini juga udah pada paham, pemain-pemain besarnya ya kan, Wih sih. orang-orang IT-nya juga cukup bikin bete gitu kan, dari harga-harganya juga ya dibilang bersaing banget ya banget gitu kan. Kedepannya sih paling mau manjain customer sama kayak ada beberapa program yang free ongkir nih, beberapa corporate udah mulai join gitu kan, jadi dia juga udah mulai nyoba-nyoba gimana sih point to point dari Green White ini ke tempat-tempat atau rumah-rumah kalian semua gitu kan. Green White nih. Susah Nggak banget. bisa move on gua ternyata ya. Nggak apa-apa. Soalnya lu nggak ganti G sama W-nya itu sih. Biar image G dan W-nya masih ada aja. Oke. Kenapa nggak singkatan aja GW, entah kepanjangannya biar pengunjung lah yang terjemahin sendiri. Up to you ya. Ini lagi ceritanya lagi ngedoktrin buat GW itu jadi Green Wheels, cuman gue sendiri aja belum kedoktrin nih. Nah itu. Rebranding. Rebranding sih itu udah PR banget sebenarnya. Udah jadi dogma. Strateginya ya sekarang harus ngebangun kerjasama juga sama beberapa corporate gitu kan, yang pendistribusiannya bagus lah gitu kan. Kalau kita main di Gojek sama Grab aja mungkin kurang lah kita, sebenarnya saingannya lebih parah. Jadi apa lu? Lu kerja sama apa aja lu, Ci? Gua lagi jalan sih bulan ini sama JNE, jadi 15 km dari sini itu kalian semua gratis ongkir lah, mau ngirim apa gitu. Dari sini mau kirim biji kopi, mau minta gelas yang di sini nggak apa-apa gitu kan. Mau minta kopi susu di sini tinggal DM, tinggal WhatsApp semua. Jadi langsung gua kirim, payment via transfer M-banking aja, mungkin GoPay, OVO semua udah bisa. Oh baik sekali lah. Jadi nggak ada kan kalau di Gojek sama GoFood tuh kan ada biaya apa namanya, biaya pemesanan Iya, kalau biaya nggak salah 2.000 atau 3.000. Belum drivernya juga. Belum lagi ongkir kan gitu Iya. kan. Jadi program saat ini ya sama JNE sih, kita lagi kerja sama JNE. Itu out of the box dong, men. Out of the box. Nanti juga Nikmat kopi juga kan nih. Yoi, tapi nanti juga mungkin gue lagi di Brunei gitu kan, pengen pesan GW pakai PayPal. Pakai PayPal. Oh, bener. Free Dia shipping. bisa kirim luar negeri bisa. Bisa. Kedepannya begitu, siapa tahu kan. Tapi gue kayaknya baru deh ngedengar kedai kopi itu kerjasama sama JNE. Asli. Gue baru taunya kalau industri kuliner itu lapis tales. Lapis tales. Oh, udah lapis tales. Lapis tales tuh bisa tuh dia. Keren sih, keren asli. Kan kalau lapis Itu udah jalan, Ji? Udah jalan berapa? udah jalan dari minggu lalu lah, udah seminggu. Gitu. Beberapa temen juga yang bete di rumah mau drakoran gitu kan, mau maraton drakor, maraton film juga. Waduh, budget lagi nggak cukup nih. Yoks. Budget 15.000, mendingan buat driver atau buat beli kopi lagi. Beli kopi lagi dong. Benar-benar. Mau keluar PSBB ya enggak? Keluar PSBB ya kan. Kecuali lu jalan kaki gitu, nggak bakal disuruh muter balik. Di Itu sih paling gitu. Dine in. Nah, aku mau ke Kahman nih. Ini ada korelasinya banget nih. Gua ngeliat fenomena 2020 pandemi lah kita Yo. ngomong ya, pandemi ini nih. Anniversary dulu kali pandemi, udah setahun dong ya? Oh iya. Pasti benar. Selamat ulang tahun, Selamat virus. Covid. Heeh. Berarti Covid 21 sekarang. Covid 21. Nanti kalau lebaran, kalau ini ya mudik aja deh lu. Ke Mudik. Wuhan nih, nggak usah lah kesini-sini lagi. Kemarin kan nggak boleh mudik tuh. Jadi di stay di sini. Memang ngepet juga sih. Tolong- ini. Jangan lu punya bini ya? Imigrasi dipermudah, corona pulang. Gini men, bersepeda jadi fenomena nih. Ah. Jadi fenomena banget. Hampir tiap pagi pas zaman pandemi kemarin orang ramai banget sepeda, sampai gua ngeliat di media-media mainstream sampai dibatesin kalau nggak salah Jakarta Asli. bersepeda. Iya, Ya, dibatesin iya. gitu. Saking ramenya tuh kayaknya. Daerah Senayan sama daerah-daerah pusat deh kayak. Iya. Nah, lu sendiri nih men ngelihat fenomena bersepeda sekarang nih, kemarin gara-gara pandemi bagaimana mas? Secara gue tahu lu aktif bersepeda itu sebelum pandemi. Iya, jauh ya. Iya, sebelum pandemi jauh. Jauh. Tahun berapa sih lu mas? Kalau main RB-nya sih baru 3 tahun ya. Kalau main sepedanya ya Bersepedanya? dari bocah kali ya. Dari bocah, Iya, sepeda pasti dari anak dari kecil. bocah. Kendaraan pertama kan. Asli. Udah pernah nyebur got lagi kan, udah jago udah gua. Nah, lu menurut lu lihat fenomena bersepeda sekarang nih jadi mainstream dan mahal ya? Iya. Dari ada berapa efek sih ya? Yang satu tuh saksnya
banyak pemain baru punya budget, tapi lo nggak tahu gitu makainya gimana. Dari sisi ekonomi sih oke lah, pada nyari untung lah ya. Cuman gimana ya, agak saks aja sih kalau lebih ke, bukan suka jual beli juga ya. Benar-benar. Dulu nyari bahan gue ke tukang loak gampang gitu, sekarang kan udah di booking ini si anjing gitu. Gitu. Cuman di satu sisi ya mendingan lah pada nyumbang oksigen lah, ngurang-ngurangin motor mobil awalnya. Cuman sekarang juga saks juga kan. Wah, Asli, kemarin gue ke KM0 belum lama, banyak kan orang dari luar Jakarta ngetem di bakmi golek, kan ada ruko-ruko situ tuh. Pada loading naik mobil baru di situ. Nggak apa-apa juga sih, cuman kan nggak full aja gitu loh. Lo cuman buat konten Instagram doang gitu kan. Instastory mungkin. Instastory, TikTok sekarang. TikTok. Udah gitu ditambah awal-awal pandemi kan pada goes pakai masker ya. Oh iya benar. Iya. Benar-benar nggak tanya Geraldine dulu begitu tuh. Iya, Bulan Guritno. asli. kira ngeliat tanya Geraldine yang jatuh. Jauh salpok cuy. Asli. Salvo. Kenapa nggak pas yang di story di mobil ya? Nah, kenapa harus lightingnya dibuka setengah gitu kan? Ah, nanggung. Jersey sepeda tuh kan ketat ya. Itu. Lihat Bulan Guritno men. Itu. Tengah aja tuh. Aduh. Juga repot itu. Skip. Gua ke kamar mandi dulu kayaknya nih. Jadi lu meresahkan juga buat bener-bener sih yang udah pecinta sepeda dari zaman bahula ya. Ada resahkannya, banyak senengnya lah, banyak teman-teman baru lah. Tapi Menurut ya lu pengaruh influencer di Instagram ataupun artis-artis juga ngaruh nggak sih makin banget ya. Banget. Tapi Yes. dampak positifnya ada ya. Banyak, dampak positifnya banyak. Cuman tapi ya itu balik lagi sih ya. Ya gue mungkin dapat anugerah jadi sosok yang antagonis gitu. Wah, kecapean tuh. Tercapai kayaknya. ya. Jadi banyak antagonisnya ya. Benar-benar. Lebih sayang aja sih kalau beberapa produsen lebih nyari ke artis sih kan, endorse, padahal kan atlet kita banyak bangke gitu. Oh iya. Yang lebih membutuhkan tuh atlet gitu. Ya buat para brand-brand bagus lah ya, minta tolong ya dipertimbangkan lah ke atlet-atlet kita. Nah, Asli itu. Sama satu lagi nih men, biar ada nyambungnya sama si Aji nih. Oh. Nyambung banget. Emang Gua nyambung ngeliatnya anak sepeda nih pagi-pagi nongkrong pada di coffee shop men. Iya. Ngapa men? Perasaan gue zaman dulu masih buat sepeda, apakah gak begitu? Lu juga sama gitu. Asli yang di Depok itu. Katu Lampa. Iya. Gua ngajakin sama lu tuh yang di pinggir kalinya tuh. Iya. Ini tempat base camp nih. Iya. Ya nggak? Yoi. Nah sekarang kenapa marah nih nongkrong di kopi Nako lah, Starbucks lah, ya nggak? Aja. Kopi Nako kasih built-in ke dia lo duit lah. kopi naki berarti. Kopi Nako. Nako ya. Ah. Jawabannya cuma aja. Gimana men nih? Kenapa harus di coffee shop men? Kan coffee shop itu setahu gue identik bukanya tuh kalau lu sebelum kerja mulai hari sama late dinner lah. Late dinner atau setelah pulang kerja capek, ngelepas capek lah identiknya. After office ya? After office. Nah, lebih ke situ sih. Soalnya kan ya lebih ke matching sih ya kalau aku pribadi ya. Oh. Habis kita capek kan kelarnya juga paling jam 8 setengah 9-an, coffee shop udah buka kan. Baru kita kesini lebih ke kumpulnya aja sih. Lebih ke kumpulnya. Jadi kan kafein habis olahraga kan boleh juga ada efek Boleh. positifnya buat ini buat kesehatan. Emang iya, menurut lu emang kopi gak ngaruh tuh? Kalau gua asam lambung sih soalnya. Ya, kebanyakan nih yang kayak gini Gua nih. nggak tahu nih soalnya nih. Dia ngopi, olahraga. Tahu gua habis olahraga tuh minum air putih, ya nggak? Ya pastilah. Udah pastilah itu mah. Tapi ini Pastilah. ngopi gitu Ji. Apa nggak bahaya untuk kesehatan apa gimana nih Ji? Kan biasanya ya paling mungkin Pak Men juga ngerasain lah nggak habis olahraga banget kan, ya kan biasanya habis beberapa ya di rumah sarapan sedikit-sedikit, sarapan Iya, tipis-tipis isi perut gitu kan, isi dikit. perut sedikit. Habis olahraga dia minum air putih, mungkin butuh dopingan kayak buat penyegarnya gimana nih gitu kan ya. Salah satunya sih kopi sih, karena konsumsi bagus juga kan, masih di pagi gitu kan, masih bagus juga. Siapa Ji? Bagusnya ya Kan banyak yang nggak tahu juga nih ngopi. Aduh, gua Bikin juga asam nggak. lambung ya, asam lambung bang. gue juga nggak tahu lagi nih. ini harus dikat nih, harus dikat nih. Edukasi ya, kasih edukasi. Tapi kan yang pasti kan kalau yang tiap pagi gue kumpul itu kan kelar nih setengah 9 kita habis nyari dapat 50-60 kilo. Ditanya kalau kita pesan kopi mau soft, medium apa hard, strong gitu kan. Itu Cuman biasanya. anak-anak milihnya yang soft gitu. Apalagi sekarang kayak model lu latte, lu cappuccino, lu kopi susu aja kan lebih dominan si susu kan. Iya. Ya kopi cuman agak sedikit perasa sedikit lah.
menurut gua. Gue sih mikirnya anjing takut. Udah gitu kan kalau gue jujur ya, kalau kebanyakan ngopi suka deg-degan gitu kan. Ini habis olahraga, habis pacu jantung dipacu lagi jantungnya gitu. Iya. Apa nggak bahaya? Gitu. Nah itu loh mungkin yang berlebihan kan nggak baik Nah, menurut itu. agama juga Agama boy. juga memperingatkan sesuatu yang berlebihan itu tidak Tidak baik. baik. Gue ya sebelum belok Asli, kita ya. asli ya. Kalau gue coba untuk serius ini. Iya, tapi asli. Mancing dat. Kalau gue udah riset gitu tuh. Ada riset ya. Dari riset. Jadi apa kalau kopi itu bisa pacu jantung betul nggak? Betul, Betul. emang. Gue juga pengalaman soalnya beberapa ngopi pagi kebanyakan, wah langsung agak tremor gitulah, Agak tremor. agak tremor. Makanya dari situ gue nyoba, ya udah dikontrol lah minum kopi lah, jangan terlalu banyak juga. Gitu. Jadi aman nih buat olahraga nih. Habis olahraga jangan habis olahraga banget, Iyalah ada jedanya. Ada jedanya. Oh, gitu, Berapa gitu. menit? Aman sih. Pastilah. Gue nggak pernah bangun pagi juga sih. Butuh kopi pagi. Oh, Pak Kayak pastilah. buat coffee shop sediain roti ya, pasti udah ada kayak cemil-cemilan Oh, iya roti sih, kayak ada, gitu. ada, pakai ada. kulkas. Ada tuh benar beberapa coffee shop gede Ada. yang gede-gede gitu. Yang gede-gede sih biasanya. Biasanya lu nongkrong di mana men kalau lu kan? Kalau anak-anak sih lagi senang di Nako ya. Soalnya dari dulu ada kita habis bikin event sama apa ya istilahnya founding fathernya coffee shop lah ya. Yang dari Surabaya itu yang singkatannya CT kayak counter teroris. Ya kan? Cuman dia Teroris. ya kan lebih operasionalnya aja sih kalau yang di tempat kita tuh di Nako ya bukannya lebih pagi kalau bener. CT kan masih belum bisa atau enggak ya gue nggak tahu cuman gue ngarepin juga di sini kan Pakansari ada Pakansari Loop tuh ada anak Cibinong cycling di sini Ya, Ada tuh Pak Ansari ada lu. ada Bener. Bisa banget tuh buat GW tuh kayak. ya Bisa. bisa udah gitu kan Anak buah lu pada masuk pagi. dan ribetnya sih gini ya yang gue tangkap tuh nggak tahu pengamatan gue doang atau gimana berapa bulan tahun lah yang hype banget kan es kopi Iya benar. ya kan es kopi sampai gua ada yang namanya tuku ada yang teguk Haus, ada haus segala macem Cebanan lu. iya beda dan gua kira tuh kopi susu mah es kopi mah sama aja gitu Iya. ternyata beda nah gitu Beda. nah yang di sini tuh yang ditonjolin gimana Ji Kalau di sini lebih ke jadi ada beberapa pilihan ya. Ada yang lu kalau mau lebih ke creamy atau milky ya lu request lah di sini. Ada kok disediain juga gitu kan. Makanya kadang suka ngobrol. Kalau ke coffee shop tuh lebih enak sih mesen kayak ngobrol gitu kan. Mas, gua ada kepengenan untuk ngopi nih cuman lagi nggak mau terlalu pengen banget rasa kopinya gitu kan. Nanti ya bisa di treatment lah sama si barista. Di sini juga ada beberapa yang strong coffee-nya gitu kan. Profilnya juga variannya di sini banyak lah. Ajib nih. Coffee knowledge. Coffee knowledge Kopipedia. Jadi kalau buat teman-teman ke coffee shop manapun ya jangan sungkan untuk ngobrol ke barista, untuk keluh kesahnya itu kondisi tubuh gimana ya. Barangkali bukan dokter tapi dia bisa memberikan sesuatu yang baiklah untuk tubuh kalian gitu kan. Bener. Berarti gini Ji, misalnya gua contohnya Rahman deh gitu. Rahman kan suka touring jauh nih. Kan sekarang udah banyak banget kopi kemasan. Iya, iya. Iya. Brew itu es Cold brew kopinya, kopi. Iya. cold brew-nya kan. Itu aman tuh buat entah itu olahraganya. Misalnya kalau contoh gua anak gunung nih, anak-anak swasta kan anak-anak gunung nih. Oh ya. Itu aman tuh Ji. Kita konsumsi. Kalau untuk Apalagi kan aman kita didiemin beberapa misalnya ya setengah hari lah misalnya jaraknya jauh nih Rahman gitu. ya lebih ke pengawet dari sisi pengawetnya atau daya tahannya hmm, Aman nih. untuk yang model botolan-botolan gini sih ya customer biasanya pilih-pilih lagi lah. Dia biasanya kan ada yang bertahan 3 hari, ada yang bertahan 10 hari gitu kan, ada yang di suhu ruangannya berapa gitu Tapi kan. pakai gula nggak sih lu buat ngawetnya? Ada yang pakai gula, ada yang enggak biasanya. Tergantung dari flavornya kan, rasa si kopinya ini mau apa gitu kan, tergantung. tapi kebanyakan Lebih baik. Apa nih kayak gini? Gue jual yang kayak gini. Apaan? Ini masih 15 sampai 20 lah rate-nya. Masih ekonomis sih ya. Aman bener. Kadang-kadang kan kalau dia nih touring Bandung gitu. Hmm. Ngopi di jalan nggak mau ribet. Udah gitu kalau kayak nyampe tempat Pada larang ya? Pada larang. Larang, udah bingung ya ngopi ya. Kayak gini yang ukuran yang kan ada mungkin ada berapa ukurannya berapa aja berapa ya? Ada yang 250 mili, ada yang 500, ada yang seliter sih. Aman tuh. Aman sih, gimana? Ya asal jangan
kejatuh ke aspal terus kelindes ya itu udah nggak aman sih menurut Nggak gua. aman, Udah udah. nggak aman. Udah nggak aman. Tapi yang paling aman tuh lu beli bayar. Ya aman. Iya, kalau Didoain sampai tidak- selamat. Oh. Soalnya jujur nih gue kenapa kopi dan sepeda sekarang digabungin. Soalnya beberapa kemarin Rahman juga bikin acara sponsornya ada kopi juga. Asli. Ya. Terus gue acara gede juga kemarin sempet pit stopnya di tempat kopi juga. Ya tempat kopi. Apaan sih kopi sama sepeda nih gitu. Gue makanya kepo banget nih. Oh bisa jadi. Gue pikirin awal apa pada ngopi kayak gini kali ini di jalan gitu. Tapi benar bagus juga ya. Tapi kan kalau di istilah kopi ada after taste-nya. Ada Mungkin ini after after taste. trainingnya enaknya sambil ngobrol sambil ngopi. Soalnya ke bar nggak mungkin kan. Benar. Emang nggak bisa ya sambil ngopi ya? Ya. Intisari gitu. Iya. Kalau bisa sih kuat tubuhnya ya digas. Pas sepeda gitu. Minum intisari gitu pagi-pagi gitu. Ada kali. Belum ketemu aja Belum udah? ketemu sih. Belum. Cuman kepikiran waktu itu yang pas ke Bandung ya. Wah. Lagi hujan bete banget nih ada tukang jamu gue melipir gitu. Agak halu sih. Ayo halu kan asli. Juga nih gitu. Jangan, Intisari ya. jangan. Ntar Itu. kalau A-nya nyungsep bagus loh. Bener tuh, bener Pak. Kenapa udah kopi ini kata gua. Bener. Asli, bener. asli. Jadi karena kopi itu pagi-pagi bukanya. Enak. Sama bagus juga buat mood kali ya. Mau buat mood. Buat mood sih yang Habis pasti. Bersepeda jadi agak seger kali ya. Ya nggak harus sepeda kan olahraga apa juga kalau ini bikin mood lu bagus kan. Tapi gua pernah baca sih emang ada orang katanya yang buat nge-gym itu minum kopi juga tuh. Ada Ada buat kayak buat doping gitu ya. Doping. Buat workout. Oh, buat doping pacu jantung. Gym bener. Nah, sampai segitunya ya kopi. Oh. saya tapi buat teman-teman ya tetap harus ingat lah sebelum minum kopi ya isi dulu dengan dulu air perut. putih ya minimal segelas atau Makan nih, Ji. cookies-cookisan lah sedikit. Nggak ada yang mau ngasih makan, tenang. Nggak usah jelas. Oh, french fries boleh, kentang. Oke, masih di Green Wheels nih, Ajib. Tadi break Sini kali ya. Isya, terus apa men? Makan apa namanya? French fries. French fries. Anjing ngepick Oke. banget suara gua. Masih Rahman nih, disokin Yo, sama Fauji Saputra, Ajib. Asik. Tapi gue seneng sama nama kalian berdua sih. ya gimana tuh? Secara mulai. ilmu personal branding enak. Asli. Contoh kan sekarang kayak ada musisi Randy Pandugo, Ah, betul nggak? Nah di yoi. Indonesia. Nah riset gue nih cuy, yoi. Asli. Riset gue sekarang personal branding tuh lagi hype nih, lagi Hype. tren Banget. gua, lagi tren. Karena pop culture itu nih, kita nih pop culture nih, yang lu lakuin sekarang pop culture. Oi, asli. Nah, bersepeda dengan kopi, itu sangat-sangat western, budaya barat cuy, bukan Emang budaya, iya. bukan budaya kita. Betul nggak men? Asli, setuju gua, setuju, Kita setuju pop banget. culture. Yoi, contoh deh di industri lu nih gue sebut Muhammad Aga. Ya. Ya nggak, siapa yang nggak tahu kopi aja, yang pernah nongkrong di kedai kopi, tapi nggak mendamin kopi kayak gue nih ya, gue tahu Muhammad Aga, ya nggak, karena kemarin masuk berita lah, apalah, ya nggak, pemenang apa Ji? World Barista Champion yang di Indonesia. Ya, dunia juga ya dia. 2000 berapa yang di dunia tuh peringkat keberapa gitu gue lupa. Oh ada rankingnya barista? Ada rankingnya, Muhammad Aga Gue lupa men. barista apa latte art ya. Oh, gitu. Pokoknya barista kayaknya lah. Jadi ada lagi. Kayaknya dia yang gue nonton di YouTube tuh, anjing riset gue nih cuy, ya nggak guys, gue riset dulu nih, Ajib niat berarti. Ini podcast yang paling niat. Gue nggak dikasih tahu. Gue nanya dulu kan mau ngebahas apa. Ah, Udah gitu doang jawabnya anjing. kita nggak di briefing loh. Nggak di Mo. briefing. Jadi Apa gini nih? Ji, Muhammad Aga itu pernah ikut kontes tuh di Itali Ji, gue ngeliat di YouTube. Menurut gue kalau secara nih gue sebagai mengkritisi dah ya, mengkritik. Dia tuh kalau secara skill teman-teman barista yang di lokalan pun banyak yang kayak dia ternyata. Banyak. Jujur gue setelah gue mengetahuinya gitu, sejauh gue pernah main kopi juga nih sama Luji, ya nggak? Jadi Muhammad Aga ini jago di bahasa Ji, Iya. bahasa Inggris yang rocos asli. Barista-barista kita mau boro-boro kadang-kadang ngomong bahasa Inggris pak balayut, bener nggak? Benar. Setuju nggak? Setuju, Jago-jago. setuju. Asli men. Berarti nonton film online nggak usah pakai subtitle. Bener. Asli. Baca berita Kacau, luar men, enak. Muhammad Aga. ya kan? Lu tau men Muhammad Aga? Pernah dengar? Ajib. Tahu sih, pernah nonton lihat di YouTube. Agak hype juga tuh dia. Yang pasti guru bahasa Inggrisnya bangga banget itu. Anjir, gua Ya nggak? ngajarin. Nama pakai nama sendiri ya nggak terkenal Itu. tuh personal branding gitu. Iya, iya. Nah ini gue ngeliat dari kaum elit politik pun sama. Kita kenal sosok cuy, Sandiaga Uno. Ah, Ya nggak?
Mardi Guwowi, Mardi Guowek. Bosman, iya Wowi, nggak? iya. Helmi Yahya. Hmm. Anjing, konten mereka sekarang karena pandemi konten mereka laku gitu, Iya, YouTube bener, gitu. YouTube. Helmi Yahya, anjing, keputusan yang sangat tepat dia bikin YouTube channel. Asli. Asli, karena mungkin Rahman juga tahu nih, Rahman anak TV nih, anak media, men. Lu ngeliat Helmi Yahya gimana, men? Rajanya kuis. Hmm? Dia sosok orang apa ya, industri kreatif yang benar-benar punya isi gitu loh. Iya. Setuju, Dan setuju. ya kan di podcastnya juga gue suka nonton tuh, dia tuh dulu pas bawain kuis siapa berani, dia tuh risetnya pakai Buybook, nggak kadang Google. Pertanyaan kuis sekarang kan kreatif ya, nggak semua sih, cuman dominannya lu nyari konten tuh yang udah ada dari artikel-artikel jurnalis baru lah yang di online. Dulu mah Buybook Berarti dia kalau udah megang broadcasting pecah nih, men. pecah. Apalagi Pecah sekarang kita bilang YouTube udah broadcasting lah ya, udah Ya. masuk broadcasting ya, udah New niat. media lah, new media lah ya. Iya, new media. New broadcasting ya. New broadcasting asli. Iya lu bisa live kan? Asli bisa live. Bisa live lu. Sempat orang- kemarin SCTI ya, Iya. yang ngegugat live streaming ya. MNC lah, MNC di mana itu. MNC ya? Iya kalau nggak salah itu. Itu lu ikut juga tuh. Gua nggak ikut-ikutan Maksudnya ya. di TV lu deh gitu, tempat lu kerja. Kayaknya sih enggak ya, gua nggak Sensitif tahu ya. nih, yang Ya, kayak nah, gitu-gitu. kan kalau nggak salah SCTI sama TV mana gitu kalau nggak Iya, salah mungkin. menggugat. Gua nggak ikutin yang begitu lah ya. Soalnya di luar ranah gue ya. Benar. Ya. Lu kerja aja berarti pulang. Kerja aja, kerja pulang, weekend goes, dah. Lu belum nongkrong sama lu teman. belum Ya merasakan udah. kepemilikan Kalau di berarti pergoesan pamen. siapa nih, men, sosok, men? Sosok apa nih? Bener-bener yang kayak ya personal brandingnya bagus banget nih gitu. Dalam apa nih? Ya terserah gitu, mau kayak misalnya ada yang gue lihat nih ya, sekarang yang jadi aktif bersepeda Iga Masardi. Iga, yang Iya kemarin nggak? ikut Audax 200 kilo, Ya, finish loh dia. sampai ikut apa namanya? Audax, iya. Ya, Ingat. kejuaraan apa itu sih, fun bike. Enggak sih, acara apa ya? Acara kultur gitu loh, saya Tour de France. Gitu. Lu juga sempet ikut ya? Pengen. Oh. Enggak, apa namanya? Kompetisi. Apa sih kalau disebutnya kalau anak sepeda kayak? Tour ya? Tour gitulah ya. Iya, acara event Iya, deh, event sepeda. Ikut apa? lah, ikut. Kemana, men? Mana ya? Gue nggak tahu ya, paling virtual sekarang. Ya, track deh, track. Tracknya ya paling berkesan sih di gue Bintaro Loop sih ya. Kenapa tuh? Ya gimana? The best lah, the best dari ekosistemnya, dari jalurnya. Dan lu di situ dididik bener gitu loh, bukan asal goes gitu loh. Kalau di situ. Dan ya the best lah istilahnya. Apalagi Om Toto. Saya salut sekali sama Om Toto. Terbaik lah dia. Cuman kalau personal branding yang paling keren sih, bahwa orang banyak lihat negatifnya, gue sih seneng Lance Armstrong ya. Dia Anjing. maduin medis, olahraga sama ilmu pengetahuan loh. Anjing. Orang asli mana itu? Hah? Orang asli mana? Hah? Orang asli mana? Amerika coy. Kan mah. Asli. Tapi biasanya Eropa ya? Eropa. Tahu gua Ah. biasanya Eropa. Kalau gua persepeda gua tahu Dani Macaskil. Dari Mas Taskil. Tahu nggak? Dia MTB. MTB. MTB, iya nggak? Dani Macaskil tuh. Cuman Jadi, kalau lokal heroes gue seneng Mas Jeffrey gua kurang tahu nih yang kalau kemarin dia tuh apa ya, gue dulu suka banget gue sendiri ya, Ya. dimana lu bisa kenal diri lu gitu. Selain dulu pengen naik gunung lagi, cuman kan sekarang agak ribet ya. Bener. Sama terakhir yang bikin miris gue ke alun-alun Surken, tempat ngambil air itu jadi tempat WC. Wah. Banyak tisu basah, banyak ya, mohon maaf gitu ya, feses gitu. Sampah. Sampah orang, sampah plastik, Ini bikin males lah gitu. emang permasalahan besar di planet bumi, men. Asli. Apalagi ya semesta sendiri kan emang fokus di alam nih. Nah iya itu. Benar. Cocok nih, berarti hampir semua kegiatan outdoor itu kena dampak alam. Sampai gue terakhir nih riset juga nih gue soal kopi, Ji. Tanamannya pun kena dampak juga, men. Ternyata dari hama gitu, Dari hama, dari polusi ya, polusi. kacau, benar, asli. Lu lihat aja di Bantar Gebang. Oh asli, itu mah udah jadi taman nasional, sampah nasional gitu ya. Bentar aja, ada kelangan dulu ya, Oh, guys. iya. Biasa emang. Kita natural aja lah ya. Soalnya apa? Coffeepreneur. Asli. Gue nulis juga coffeepreneur, pedagang kopi dia Pedagang mah. kopi. Dia mau Halo, bukan. hadir. Soalnya dia tadi ngambek-ngambek, cuy. Sebenarnya anjing lu,
ngebahas bunch apa knowledge kopi kan ngerti gua Yang ngerti basic gue kelarin. gua mah sarjana ekonomi nih dikit lagi gitu. Gua mah tahu cara Amin, dagangnya. amin. Ya, bener keren lu asli. Keren. Menurut dia pengen jadi David Leonardo DiCaprio. Oh iya, gue kira David Copperfield. Iya, enggak gua. Gak gini jadi gua tuh sadar. Lu tau Leo kan jadi apa? Yoi. Wolf Street ya. Yoi. Ya, ayo lanjut. Marketing nih. Nggak sadar aja. Jadi kayak nggak bisa, ternyata setiap orang tuh punya knowledge yang dia pengen semuanya bidang bisa gitu. Nggak bisa dia jadinya. Jadi ya lu tahu basicnya dulu aja ya bagus lah seenggaknya. Pengennya sih gitu kan, jangan sampai kayak kopi kalau gue sampai ke petaninya langsung misalkan gitulah. Ah. Sementara teman-teman gue juga ada yang hidup di tengah-tengah antara petani dan si barista. Yoi. Ya kan? Si coffee ownernya misalkan. Masa kalau gue bisa gue mau langsung nyekat ke sana. Berarti lu memakai etika bisnis. Oh, bukunya ada. Yoi. Bacanya cuma 5 halaman kalau nggak salah yang gue Asik, agak inget. Udah itu doang dari sekian ratus. Pak dosen A, nilainya jadi A lah ya, minta tolong ya nih. Ini Dia buat nyimak loh. beruntung juga sih di Green Ekonomi. Wheels ya banyak buku gitu kan. Ada yang suka tuker buku, ada yang nyumbang buku. Jadi kalau buat mau baca-baca di sini ya Bisa boleh lah ya. Kontennya edukatif nih ya. Edukatif sekali. Sekali. Jadi Ari gitulah Gulux maksud gua nggak bisa kita buat semuanya tuh bisa. Ternyata ada Benar. beberapanya yang emang lu juga kerja di coffee shop, lu juga susah buat belajar bikin kopi. Betul. Gosong mulu udah pernah. Ya kan? Gue juga yang biasa di bar gitu misalkan. Pengen bisa ngedit kayak dia nih gitu kan. Nggak Ya, bisa. Ada porsinya masing-masing lah, Nggak bisa boy. ternyata. Kan ada mata kuliahnya juga dulu tuh. Organisasi ya. Oh ya, ada Asli. perilaku organisasi. Rahman ketemu juga tuh komunikasi organisasi ya men. Iya. Benar, gue juga ketemu nih organisasi. Cuman mohon maaf masuk kuping kanan keluar kiri. sama flowchart, alur. Oh iya. Iya, flowchart. Alur proses. Jadi di manajemen tuh, paman manajemen apa? Oh enggak, saya komunikasi. Oh, komunikasi. Kalau saya manajemen mah udah jadi marketing handal kayak teman saya. ini ya manajemen ya. Oh dia belum KPI-nya belum ini. Kalau teman saya ada yang sampai pusing-pusing suruh nyari 13M. Tapi achieve. Tapi Chief, Dan ya perayaannya gitu kemarin sampai nyasar ke Tambun. Selebrasi. Selebrasi, minum pakai mangkok kapan lagi? Jadi kita budaya selebrasi dipakai. benar. Asli. Selebrasi. Sama ini juga Bersyukur lah penasaran itu nih. mah. Sama kayaknya yang gue tangkep ya. Fenomena coffee shop itu muncul setelah film filosofi kopi. Nah, ditambah anak-anak senja. Ya, Jadi kebetulan mulai, juga musik generasi. nih ngaruh nih sebenarnya nih. Jadi apa demen generasi basa-basi lah. Iya. Ekspektasi tinggi. Benar. Setuju Nah. gue sepakat tuh sama hal itu. Lu ngerasa nggak sih Ji, lu terinfluence dari situ gitu? Saya kan dulu mah siapa sih yang kenal kopi shop paling ya bisa dihitung berapa biji gitu. Sekarang anjing pabalatak gitu. Gue dan gue Jadi kan sampai dulu di keluarga rumah juga ada sekarang. dulu di Cibinong lah ya kita taruh nih, kita domisili. Paling yang gue tahu tuh kedai inspirasi tuh, yang di Kebon Jati itu tuh. Wah, itu gue banyak belajar juga dari dia sih. Dari dia. Nah, Pokoknya terus banyak belajar dari banyak belajar semuanya di lah, situ kan. dari teman-teman gue yang di kopi. Nah dari situ terus ke sini. Nah udah tuh muncul lagi tuh kayak jamur di musim hujan tuh, tuk Pabalata Karang. Tadi gue lihat dari lampu merah Sentul tuh, anjir ada kali 8 lah ya yang baru sampai ada yang kopi brand itu baru tuh yang hati-hati gitu. Lain hati pokoknya udah nyerempet ke situ yang berbau-bau perasaan lah. Baper ya, ada kopi, kenapa sih baper? Nah itu lu ngerasa Oh, filosofi kopi drama men, gue nonton Nah filmnya tuh. iya, Gue belum nonton, gue sampai sekarang belum nonton. belum nonton. Nonton Belum lah. nonton. Soalnya kan kayak dulu efek naik gunung itu kan semenjak ada film 5 cm, 5 cm. Ngaruh banget ternyata. Ya kan langsung bener tuh tuh. banyak kan gede, banyak yang open trip yang dulu anjing gue naik cuman 3.000. Dulu bikin si Maxi tinggal Iya. jongjon, Iya. sekarang mah anjir kudu ada surat medis. Iya benar. Nah lu ngerasa kayak di kopi tuh after taste-nya tuh masih ada nggak sih tuh yang dari filosofi kopi itu? Ada, berasa banget. Berasa banget. Karena film kan masih sering diputer kan, masih ada sarana pemutarannya juga semua kan. Bener. Udah,
bakalan terus ditonton ya. Mungkin ntar adek gue yang sekarang 6 SD nonton Filosofi Kopi, wah film tahun segini nih, ya kan. Dulu nggak tahu, nanti nggak tahu kan filmnya kita nanti seperti apa gitu kan. Kayak kita aja sering nonton film yang tahun 95 gitu. Iya. Padahal kita baru umuran berapa gitu kan. Gue belum lahir sih. Ajaib memang. Ya kan? Asli sih itu. Lu Masih ngerasain? sih terus. Lu ngerasain lu. Gue pasti sih ngerasain, soalnya gue pernah kerja di warung kopi, coffee shop gede juga. Jadi mau gimana kena. Udah gitu gue kerja tuh industri kopi lagi mulai merangkak. Gede belum, merangkak udah. Lebih ke transisi ya. Transisi, apalagi Jadi gue di popul tempat lumayan urban juga nih, Depok, Margonda. 2017 2018 itu ya? 2018 kalau nggak salah ya. 18. Tahun-tahun segitu tuh. Jadi gitu tuh tahu tuh gue. Cepet, nggak nyangka juga gua orang-orang tuh bisa kayak kedoktrin, ayo kita bisnis coffee shop, ayo kita bisnis kedai kopi. Bingung Soalnya nggak lu? Dulu di tempat kerjaan lama tuh pernah garap FTP, pernah ada FTV tuh anak Bunda Dharma bikin. Oh, FTV. Bikin FTP, bikin web series. Web series. Iya, web series. Bener. Asli. Udah mulai itu kayak filosofi kopi gitu kan. Oh, itu di sini ada yang bikin film juga sih, klub lobby film yang anak-anak Pakuan gitu. Oh, di sini pernah ada juga anak di kampus. Apalagi di sini ya, gue tau lah ibaratnya kayak dari syutingnya nanti gimana gitu kan. Oh, sama Jarum Super juga udah pernah. Jarum Super Sama udah Super Musik pernah. ID, BSS Super Musik. ya. Oh iya benar di sini ya. Sama Jarum Super udah pernah di sini. Ram-rame. Oh iya benar. Bandnya apa? Begitu katanya debut. Warhead bandnya. Warhead kebetulan. Ayo, Perang iya. malas ya aing dari Benar. Warhead. Warhead, benar. Nah Oh, itu iya, untuk benar. sahabat saya tuh minum paracetamol lah. Di Green Wheels berarti enak nih ya, bisa bikin konten kayak begini nih. Berarti Ya. lo ngebebasin nih Ji, buat teman-teman berkreasi, selama berekspresi. ibaratnya kita saling menghargai yang lain juga gitu kan, yang nggak apa-apa silakan. Aman. Silakan. Apalagi PSBB begini ya, lu tetap cepet. Iya betul cepet ya. Sama orang juga rada apa ya, parno juga ya Ji. Keluar Makanya. rumah. Wajar Ya, mau sih. streaming-streamingan di Oh, sini iya, gitu benar, kan. benar. Bikin TikTok di TikTok sini. boleh. Jajan jangan ngutang ya men. Ngutang lagi. Jangan pay later di sini nggak bisa boy. Bang besok ya. Coba sales Shopee datengin sini. Oh, Sales asik, sales bener. Shopee mana? Aduh. pay later, Ada pay yang butuh later. pay later Green Wheels nih. mau ini nanti mau flash sale nih men. Flash sale. Flash sale korek. Tapi lu gua kemarin lu sempat ngeliat apa ada merchandise gitu Ji. Oh iya, Apaan tuh, Ji? itu merchandise. Asli itu apaan itu? Jadi awalnya emang kan mau bikin baju aja gitu kan, buat yang di Green Wheels-nya aja gitu kan. Cuman nggak tahu ngapa gue jadi mikirnya korek mulu. Tahun kemarin kan ada korek tuh ya. Oh, iya, Akhirnya iya. sekarang kayak merchandise aja kali ya, yang lebih baju dipakai gitu kan. Jadi buat emang real merchandise gitu kan, buat tangan dari sininya gitu kan. Yang berbentuk fisik terus kelihatan Nah, lah ya. ya itu. Kan korek kan ya banyak yang minjalik ya. Bikin kaos lu ya kayak Bikin gua kaos ngeliat aja, kemarin. ya, bikin kaos. Kaos sama apalagi kopinya ada tuh. Ada, jadi sepaket sih gue bikin ya. Oh. Musisi-musisi karung juga kalau jualan sepaket. Ya. Oh, box set. Box Box set. set, gue juga punya kok box set. Bundling. Ya kan, bundling. Tadi Sebenarnya dari segi Menang Segi banyak apa nih? jadinya ya. bisnis tuh nggak masuk sih maksudnya. Ya, janganlah kayak gitu. Kalau mau dipisah kan. Enggak lah, box setnya Metallica Ya 4 juta Ji. Gua harga murah masuk kan. Ini mainin Box setnya Seringai gue mikirin kos nih 350.000. akhirnya nih. 350.000. Iya ya. Iya. Ya harusnya gue 150.000 nih. Wih. Ya, Tapi tahu kopi dapat berapa sih gimana kopi? Satu lah, yang segini nih. Oh, oke. Terus sama apa lagi sama korek? Korek. Mau sama rokoknya nih kalian? Iya. Ayo rokok masuk. Asik. Ya rokok yang mau masuk silahkan. Oke. Cuman yang pasti mah dapat thank you lah. Mantap. Dari sini hanya Promosi sekedar ini, Mas. thank you aja. Ya ngopi-ngopi lah di sini kita. Oke. Jalin hubungan dulu aja. Siapa tahu cocok ya. Ji. Cocok. Benar. Gawang emang lagi kosong. Lagi nggak kosong sih sebenarnya. Lagi mau milah aja. Oh Mila. Asli. Keren. Tapi Kan emang kemarin ada becekan tuh misalkan. tapi kayaknya Jangan itu injak merchandise buat lu rebranding juga nih kayaknya nih. lagi. Jangan diomongin.
Ya diomongin lah. Bukan gitu, bukan Lu gitu. sharing strategi promosi lu Ji, kali aja Nggak, berfaedah. jadi gua gini. Lu pelit banget sih sama ilmu. Enggak sih, gue kadang juga suka chatan sama temen gue, jadi kayak Saling sharing-sharingan. lu bikin Sharing. baju buat apa sih bang? Itu lu gratis. Emang lu budgetnya dari mana gitu kan? Mhm. Gua nggak bilang. Akhirnya ini tuh gua nggak gratis, orang beli. Terus keuntungannya buat lu apa? Untung gua tipis banget sebenarnya. Bisa dibilang nggak untung gitu kan malah kan. Cuman akhirnya jadi kayak ini tuh cuman gua sarana akuisisi customer aja maksud gua. Oke, siap. Mantap Akuisisi juga. teman-teman gua nih kayak yang kalian juga kan gua nanya, beli baju dong. Aduh, tadi dulu deh, gua lagi banyak pengeluaran kan, kita tahu kondisi dia akhirnya. Benar. Kalian nanya kabar juga gitu Secara kan. nggak langsung lu Lu mau order survei. gak men? Survei juga. Hah? Mau order gak lu? Kan udah order. Boy. Udah, dia udah. sama lu juga M. Oh iya, gua warna apa ya teh? Ada warna apa aja putih, Ji? putih sama hijau botol. Hijau botol ya. Harga 150.000. 110. Udah laku berapa? 17 lusin. Gua nggak ngejual banyak. Gue emang bikinnya tuh cuma 3 lusin. Gua nggak mau Limited series. nggak mau banyak-banyak lah. Tapi emang benar justru menurut gua kalau terlalu banyak jadi kayak pasaran udah gitu malu dipakainya anjing samaan Ya, gitu. Gua tambah- pas datang ke sini nih, samaan ke bajunya. KPU, anjing nih samaan gitu males banget gua. Iya, makanya kan emang dibikin gak banyak. Udah gitu emang pas gue lihat juga, wah teman-teman gue wilayahnya pada mencela jauh-jauh nih Nah. ibaratnya, jadi nggak numpuk di satu kota, ibaratnya di satu kelurahan lah gitu kan. Iya benar. Pakai baju gue ada 7 biji gitu kan, 7 orang, 7 manusia. Benar. Kalau kayak Emang gitu, strategi promosi lumayan gokil juga nih industri 4.0. Yoi, Yoi. semakin limit semakin rare katanya ya. lare 4.0 tuh ya. 4.0. 4.0. udah Rare, lima men. sih menurut gue sekarang. Asli Lupa absurd juga nih emang pasar nih kayak pasar sepeda juga yang tadi lo ngobrolin main gimana men. Asli, ya kan ada brand lokal ya namanya, kita sebut aja Polygon lah ya. Gue kira tuh bisa, gue kira bisa menuhin. Lu udah endorse nih sama Polygon nih. Nggak, Oh, iya. nggak. Oh ini sakit hati nih kayaknya nih. Curahan aja lah ya. Oh, nggak curahan apa-apa. ya. Jadi gue kira tuh namanya juga produk nasional, gampang lah didapetinnya lah ya. Ternyata kan nyarinya waktu itu gue nganterin kawan pengen beli tuh nulis list dulu nge. Sistem PO gitu lah. Anjir Anjir, kata gue, ribet udah sampai amat. 26 bulan lebih nih belum turun-turun. Ribet amat sih. Asli buat main sepeda segitunya. Cuman gue tanya orang rodalingnya, katanya dari Jepangnya belum ngirim spare partnya lah, jadi nggak bisa Oh, rilis. dia spare partnya impor dari sana. Rare juga berarti ini. Rare lah kan ya. Rare. Cuman di Facebook kok banyak gitu yang baru-baru. Akhirnya kebalap duluan. Nah itu ada apa nih yang baru nih? Katanya susah, barang nggak ada. Cuman kok di Facebook banyak gitu. Yang Ah, sama. sama. Oh, Kayak lu misalnya di kopi Gayo lah ya, di distributor lu nggak ada nih. Cuman di Facebook ada baru bagus gitu. Ah. Kan heran itu. tapi bener itu, ori. Bener, real. Maksud- Berarti ada Maksudnya pemain nih cara- men. Nah, itu. Berarti ada pemain nih. Itu. Yang middle down lah, yang menengah bawah lah ya, yang range di bawah 10 juta lah. Kalau di atas 20 juta sih ada aja lah. Berhubung kita kalangan menengah gantung ya. Dibilang bawah nggak mau, dibilang atas ya nggak mampu gitu. Eta pisan. Pisan. Ya, jadi ya biar kelihatan keren dikit lah. Pengen dikata tetap. Dikata pengen. Benar. Asli. Emang jujur di gue sih bukan anak sepeda, cuman teman-teman sepeda banyak nih, teman-teman pesepeda dan yang mulai-mulai juga ada nih. Katanya sekarang sepeda jadi mahal, men. Nah, itu. Yang tadinya murah juga. Itu. Yang berapa 4 tahun 5 tahun yang lalu murah, Iya. sekarang jadi mahal itu bener, Iya. men. Itu. Apa di mana sih? Polygon, Rodaling gitu kan. Iya. Itu nggak ada bandanya. Bandanya nggak ada, katanya masih di pabrik. Belum ada. Padahal pabriknya deket, men, dari kita, man. Di Sidoarjo. Itu yang di mana? Yang Mana, di Citerep ada juga kalau Oh, nggak ada salah. ini tete itu ya. Iya. Itu kan bukan produk dia. Oh iya sih benar. Beda merek, beda Beda merek. merek. Oh, kalau Polygon di mana? Sidoarjo. Wow. Mungkin pengiriman kali terlambat karena PSBB. Mungkin. Kita positive thinking nih, Positive gua. thinking. Benar. Insinyurnya lagi bikin inovasi kan nggak tahu. Mungkin. Cuman yang pasti kan itu karena spare partnya masih impor kan. Iya, benar-benar. Jadi ketahan. Cuman kok di grup Facebook tuh banyak yang jual. Apa ternyata. strategi marketing dia, men, tuh begitu? Wah, gua nggak tahu lah. No comment lah kalau itu lah ya. Sebenarnya pihak Polygonnya pun mengetahui gitu. Mungkin. Trik-trik seperti ini gitu. Mungkin. Dia nggak tapi dia Tahu. tutup mata ya gitu. Kita nggak tahu lah itulah ya. Yang pasti kan sisi baiknya kan sebenarnya orang Indonesia mampu, Ah. ekonominya mampu. Sekarang gini boy,
Lu pas PSBB aja banyak yang makin banyak jajan. Kacau, hedon. Ya kan? Orang berhenti kerja cuman banyak jajannya, gue Iya, bingung loh. bingung. Tapi apa emang itu pembentukan dari sosial media? Padahal dia bokeh-bokeh juga sama tanggungannya gede juga. Mungkin. Akal-akalan dia aja di sosial media senang-senang. Iya, cuman kan Duh, ngomongin sosial media. pernah ada survei kan ekonomi kita turun segala macem ya. Cuman daya beli masih kuat kok kalau kata gue sih. Ya. Jadi kan secara nggak langsung udah nunjukin Indonesia ya middle up lah, menengah ke atas lah, udah nggak merangkak banget. Iya sih. Ya kan banyak kok yang dibeli-beli. Tapi belum smartphone merata, baru. cuy. Di negara kita luas, boy. Betul. Susah ngerata. Asli. Gue politikus banget gak sih? Besok nyalonin aja jadi caleg. Kalau kacamata Jabodetabek oke, gue Oke, bilang. oke. Ya enggak? Jabodetabek oke, Pulau Oke. Jawa lah. Let's say kita ngomong Surabaya udah oke gitu. Oke, yo. Cuman Oke kan kalau banget. kita ngeliat ke Sumatera, Kalimantan lumayan juga. Nah, itu. Kayaknya gue jarang tuh ngeliat orang updatean di Kalimantan main sepeda. Ada sih ya, cuman nggak banyak Gak kayak banyak di Jawa. kayak di Dan- Kemayoran. Iya, nggak banyak kayak di Senayan. Iya benar. Dan nggak Makan Sari hedon. Dan nggak hedon sih. gitu. Kayaknya emang kebutuhannya beda nih. Gua Iya. lihat sekarang Asli. fenomena bersepeda di masa pandemi ini nih jadi kayak ngejar eksistensi, men. Nah, gue juga mikirnya gitu, boy. Pansos. Pan- Asli. Memeriahkan. Mau apapun itu, ngopi juga di tempat kopi pansos, men. Bener, asli. Iya, tetap tempat kopi, tempat Bener. wes. Itu latte arch aja sampai kuat dipotoin dulu. Asli. Asli. Bisa story minimal. Story, Iya nggak? Nge-tag. Atau enggak SW edan emang. Bener nggak? Jadi sekarang mah sebab pansos nih gitu. Karena Pansos. emang di rumah wae gitu. Orang mengkonsumsi internet itu lebih dari yang biasanya nih. Gitu. Jadi pergoesan pansos, bikin konten. Iya nggak? Banyak banget tuh gua ngeliat di YouTube. Sama ngopi juga, ya nggak? Iya. Oh, kalau ngomongin ngopi itu ada tuh temen gua dari dulu setahun kemarin tuh sebelum pandemi itu dia bilang nggak bisa ngopi ya. Ya. Cuman beberapa hari lalu ketemu anjir jadi tahu ini tesnya kok kurang ini ya kurang ini. Wih, Anjir kata gua. Gua nggak ketemu selama pandemi langsung jadi pinter kopi gitu. Senja nggak? Hah? Senja nggak? Ya. Pajar. Pajar. Oh, kayaknya. Pajar. Bocah Pajar. Identik soalnya ya. Identik, Senja sama identik. kopi itu gimana Ji menurut Ji? Senja dan kopi Ji. Selain Asli. lagunya Ini Bang followersnya Fendi. Semesta rata-rata senja dan kopi Ji. Lebih senjanya bukan senja suasana nih ya gue ngomonginnya ya. Jadi lebih ke senja yang kayak musik sih. Oh. Jadi menurut gua akhirnya balik lagi ke musik nih. Aha. Kopi, musik, suasana ya kan. Iya benar. Jadi si pertama si musik dulu sama si suasana nih. Si suasana sama si musiknya emang udah suasana buat ya entah lu itu buat merenung, entah itu buat kayak tenang doang. Cocoknya kan sama emang minuman-minuman ringan, kopi. Iya. Nggak kayak lu harus alkohol banget atau lu harus misalkan bir banget kan kayak gitu kan emang buat ya lu energik lah. Kalau kopi kan lebih kayak ke relaksasi, orang-orang pada relaksasi lah gitu. Musiknya Anjay. senja. Senjanya udah diduluin sama musiknya yang slow. Payung Oke. Teduh, Nadine Amiza. Keluarlah musik-musik kayak gitu kan. Iya, iya, emang iya, udah iya. keluar sebenarnya jadi Relate, anak relate, si relate, Si relate. si relate, benar, Si men. relate. Karena kan dari dulu emang kalau misalkan bapak orang tua kita kalau ngopi pagi ya kan. Iya. Kenapa kita senja? Benar. Padahal Karena budaya dulu- kopi itu gue kayaknya taunya igap nge pagi, Iya, dulu kan emang dari dulu kan ngopi pada pagi. ya pagi kan? benar. Tapi kalau gua ngopi itu ya buat basa-basi nge. Nah, Bumbunya kalau misalnya nongkrong sama temen tuh nggak ngopi kayaknya nggak asik gitu. ini objek apa berarti ini kopi misalkan jadi objek apa sekarang tuh ya? Dulu kan Fantasi. beda kan? Iya, bisa jadi objek apa tuh? Bisa dibilang apa gitu kan? Gua- Objek pertemuan kah? Bisa. Emang tadi ada korelasinya kuat banget nih, relate banget nih sama musik. Raman kayaknya tahu nih dulu, gue pas kerja di coffee shop nih, gue suka ngeganti playlist. Nah, Gue rajin tuh ngotak-atik playlist. ya. Kalau hujan tuh enaknya playlist kayak gimana. Kalau lagi emang suasananya riang, rame, playlist kayak gimana gitu. Itu tuh ada tuh ternyata. Karena gue tahu gitu. Gue tahu dari film Begin Again. Yup. Musik itu bisa ngerubah mood gitu. Benar. Yang tadinya hampa
bisa jadi kayak mutiara cuy. Ini benar-benar kata-kata si apa tuh yang main Ben? Kayak Mark Neckley. Ruffalo. Oh Mark, ya yang laki-lakinya bener. Asli gitu. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo bener. Bisa jadi kayak mutiara cuy. Yang tadinya garing nih bisa jadi oke gitu. Makanya mungkin di coffee shop bisa diset apa? Menurut gue emang moodnya harus disetting gitu. Benar. Contoh misalnya lagi rame-rame nih musik-musik berarti kekinian, kita mainin musik EDM yang elektronik nih, misalnya di jam-jam prime time rame gitu. Terus misalnya kalau udah agak sendu nih hujan, mainin Kasih lagunya musik-musik. Motorhead gitu kan, overkill. Anjing. Biar house itu sih men. Kedak daun, Yo, cocok. Dark Bener. Dawn. Jadi gitu, menurut gua sesuatunya tuh ada. Nyambung. Jadi misalnya lu lagi naik gunung, playlistnya ini, Rahman bersepeda, playlistnya gini gitu. Rage Against the Machine. Nah, naik motor begini, playlistnya seringai, misalnya bisa kan gitu. Atau enggak kalau anak-anak chills, lagu-lagunya lagu-lagu apa nama Sunray, ya Parcel, terus sambil naik motor, asik. Sambil kerja ada juga tuh playlistnya gitu. Oh, iya. Apalagi sambil ngopi gitu. Ngaruh banget sih Gua musik. kalau sambil ngopi biasanya kalau udah ini ada jazz lounge-nya tuh, ada jazz lounge-nya yang cuman musik doang tanpa tanpa vokal gitu, instrumental. Apa Orang sih, ngobrol juga jadi enak gitu. Loop, Ada ambience yang terbentuk. Ngeloop gitulah, apa looper, ada Apa tuh? lofi, Lofi, musik benar. lofi kayak gitu kan. Vibes. Vibes doang. Bocah vibes. Ya. Ini vibe ya? Mah, Please vibes. Rahman endorse ya buat sepeda. Nggak enak lah sama kakak Onat. Ji, gimana Ji? Nih, penutup konten kita. Lu tentang hidup ini, keluhan lu tentang malam ini, keluhan. Kepikiran Keluhan. Orang takut untuk berkeluh, nih. Orang takut orang buat ngeluh. Asli, ngeluh ya gua. banyak banget ini. Lu kalau mau mah Ngeluh. banyak. Selalu kita pendengar Ngeluh baik. nggak dosa. Gua bilang ngeluh dosa, gua bilang enggak. Nggak. Kalau secara penyakit mental lu salah. Menurut gua. Mendem itu salah. Iyalah salah. Nih, gak enak nih. Badan lu kurus soalnya nih. Batin dia gak? Penyakit batin gak ada obatnya tuh. Keluhan lu apa, Ji? Closing statement malam ini keluhan lu apa? Umur gua 23 ya kan. Ya. Keluhannya ya masih gimana ya, ada beberapa di hidup nih, ada beberapa yang pengen gua capai dulu, tapi kayak ada yang beberapa emang yang harus gua duluin buat gua jalanin gitu dibanding yang gua capai. Akhirnya di umuran gua tuh ya udah jadi bingung aja kan, mau kemana nih gua dulu, mau kemana nih gua nanti misalkan. Tambah lagi ya nggak usah ngomongin situasi gitu, lagi kayak gini ya, lagi pandemi. Alah, udah setahun gitu udah biasa, ngapain ngomongin kita situasi lagi begini ya, lagi pandemi. Udah setahun kok, Gue seneng yang ini deh. ngapain maksudnya diomongin lagi. Udah emang situasinya tuh bakalan kayak gini, ya dulu tinggal, berarti kan caranya beda gitu kan. Oke. Kita tuh harus gimana ya, kayak gua umuran gua tuh masa transisinya kan, transisi kedewasaan, Ai. ditambah lagi tantangannya kayak gitu nih. Wah, gila sih. Ajib. Pokoknya ajib. Mantap lah pokoknya lah. Lu Ben gimana, Mantap. Ben? Keluhan ya? Keluhan lu lah. Buat apapun itu, for everything udah lah. iya. Keluhan. Pamen mah gak bakal ngomongin cinta nih. Gue belajar bersyukur aja dari inilah soleh solihun lah ya. Apa ya? Ngeluhin apa ya gue ya? Oh nggak punya Ya keluhan. keresahan lu pasti punya keresahan. Nggak mungkin lu hidup nggak resah dengan Nggak sesuatu. punya keluhan dia. Nggak punya keluhan. Pengen belajar saklek ya. Sama hal gue yang pengen, cuman ujung-ujungnya gue berdamai dengan keadaan gitu. Anjay. Benar. Pasti. Ya enggak. Segitu doang. Ya garis besarnya sih itu. Asli. Garis besarnya sih itu ya. Gue pengen saklek gitu. Gue pengen A. Cuman ujung-ujungnya jadi AB. Tetap ada sisi egois ya, cuman Iya. dikombain aja sih. Benar-benar. Sama apa ya sob ya? Banyak sob yang pengen dikeluhin sob. Banyak, pasti banyak banget. Yang paling dah. Tuh yang paling udah konteksnya jelek tuh. Paling-paling ya. Ya bener. Apa ya?
Ya itu yang jadi saklek aja, gue pengen belajar jadi saklek, cuman ujungnya gue berdamai dengan keadaan. Soalnya gue diajarin Situasi. bukan untuk jadi nomor satu, tapi jadi satu-satunya. Anjay, quote of the day. Cocok untuk di caption di Pinterest. Bener. Ya gue diajarin bukan jadi nomor satu. Kalau nomor satu kan apa-apa lu. Kalau misalnya satu-satunya, ya lu last choice lah. Iyalah, Lu yang benar. diandelin, mau gimana keadaan ini. Benar. Nah itu sih gue dididiknya buat itu. Oke juga. Secara Bukan alami. buat saklek ya. Iya, gue pengen belajar saklek gitu. Enggak Tapi gue pengen mau. saklek ya kan. Untuk menolak sesuatu tuh gue susah banget. Cakep. Jadi berdamai. Dijalanin aja lah. Susah. Jong cuy. John we. Ya. Benar. Oh. Ya, Pak. Oke. Untuk episode perdana nih Renjana Talks, kita tadi udah banyak banget belajar dari Mas Rahman Hadiwijaya. Oh, iya. Asik Mas Rahman. Tapi gue Bener. ngerasa konten sepedanya dikit loh ya. Nggak apa-apa. Nggak Ya. kan itu baik coffee dan community. Nggak terlalu baik, nggak terlalu coffee, nggak terlalu Iya. komunitas juga. Benar. Iya sih. Ini kita Cuman ngomongin Kita komunitas. ambil dari apa? Efek dari kita ngopi bisa punya saudara, bisa benar. berpikiran. Benar. Kita dari sepeda bisa kenal diri. Betul. Iya. Intinya passion dan sharing sih, berbagi. Berbagi boy. Berbagi intinya. Nggak apa-apa. Intinya Renjana Talks ini emang buat berbagi, sharing, passion juga pastinya dari hobi. Dan jangan malu buat ngeluh sih. Nah. Lu manusia boy. Jangan malu. Jangan malu, jangan pernah malu. Jangan kata senang-senang mulu di Instastory. Ah. Jangan kata senang-senang mulu di status WhatsApp. Ah. Santai aja. Jangan insecure sama diri lu sendiri. Menurut gua Asli. gitu. Asli. Oke, terima kasih juga buat Bogor Super Society, buat Next, Next. tembakaunya terbaik, spicy, ajib. Dan buat Geoff. Diketeng nggak sih ini? Hah? Diketeng nggak? Nggak tahu men, tergantung warung yang jual Oh, nih. iya, warungnya ya. Hmm. Benar. Buat Geoff Max nih, flanelnya ajib. Buat Green Geoff. Wheels, ajib tepatnya. Yoi. Sekut vibes Oh. ya. Vibes. Vibes banget buat teman-teman yang seputar Cibinong, Sentul, Nanggewer, mana lagi ya? Cikaret, Cikaret, Bojong, Citayam. Citayam bisa mampir nih di daerah Jalan Pakansari jalan berapa? Jalan Gor Pakansari. Ini nomor 96. Oke, pokoknya ada tuh nanti sebelah kiri. Sebelah Yaks, kiri. yang Pelangnya gede, neon boxnya, Green Wheels. Oh, iya, Congrats juga nih buat Aji Yoks, terima kasih. setelah ganti nama dari Green White jadi Green, Green Wheels. Wheels. Semoga nama yang baru ini lancar, jaya. Amin. Membawa Amin. rezeki yang baru. Ya, Amin. Berbesar terus dan target 1872 cabang. Amin ya Allah. Amin. Pokoknya congrats buat Pak Uji, buat Rahman juga semoga makin jauh main sepedanya nih. Yoi. Main sepedanya makin jauh, ditunggu tur ke Balinya nih. Oh siap. Kita lagi cak nih ya. Yoi. Oke. Tapi insya Allah terdekat kita ikut Audax yang 300 kilo lah yang Jakarta. Oke, terima kasih buat semuanya yang ngedukung, buat tim, buat Apiu, buat Feby yang udah ini. Oke, selamat malam. Bye. Sip.